ketika nyenterin dia lanjutin perjalanan, dia ngedengar suara lagi kayak orang setengah lari. Nah, alhamdulillah akhirnya ada. Tapi ternyata cuy, ketika Cindy neng, yang lari bukanlah seorang manusia, tapi sosok anak kecil perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gua kali ini, gue bakal nyeritain tentang pendaki TikTok yang ditinggal sama temennya nih. Buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gua ke banyak orang. Dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan updatean terbaru dari channel gua. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa nih. Kita sebat good. Jangan lupa ngopi biar nggak panik. Nah, sebelum masuk ke ceritanya, ini tuh lagi menurut gue ya, ini keresahan diri gue sendiri, yang dimana sekarang tuh banyak pendaki TikTok. Gue tidak melarang pendaki TikTok, tapi banyak juga kasusnya yang ditinggal. Dan gue ngasih tahu lagi nih, kalian kalau mau TikTok itu benar-benar harus persiapannya itu benar-benar matang, dan harus dapetin tim yang benar. Jangan sampai banyak kasus yang ketinggalan kayak di cerita yang bakal gue ceritain ini nih. Kita sebut aja namanya itu Cindy. Cindy ini bisa dibilang baru pertama kali naik gunung. Dia tuh masih minim pengetahuan, sedangkan teman-temannya ini gak terlalu memperdulikan. Kayak udah ayo TikTok, lu bisa kok gitu. Kayak cuma sebatas ngomong-ngomong gitu doang. Dan udah tenang, masalah TikTok mah gampang kok, lagi kan kita nggak nginep bla 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 dan sebagainya gitu. Kita jalan subuh dan sebagainya gitu kan. Ya cuman sebatas info-info, lu harus siapin ini siapin itu. Tapi faktanya TikTok itu nggak sesimpel itu coy. Nah, karena Cindy ini terhasut dengan bujukan rayuan temannya ini, akhirnya Cindy pun mau mengikuti acara pendakian bersama TikTok ke Gunung Pangrango. Kalian tahu lah ya, buat kalian para pendaki yang pernah naik ke Gunung Pangrango, itu jelas berbeda dengan Gunung Gede. Dan treknya pun menurut gue pribadi itu pedes banget. Bahkan gue terakhir kali ke Pangrango itu bisa dibilang kayak di 2018 atau 2019an. Sampai detik ini pun setelah dari pendakian itu gue belum pernah lagi ke Pangrango. Bahkan ketika gue lintas pun itu kemarin ya gara-gara memang ya ada bos gue yang minta ke sana gitu kan. Jadi gue tuh benar-benar agak sedikit mager dengan treknya yang lumayan cukup melelahkan. Nah, si Cindy ini cuy, dia tuh kayak mengiyakan tanpa browsing apapun. Ya udahlah percaya, karena pendakian pada saat itu bisa dibilang totalannya hampir 10 orang. Cindy pun cuman mengikuti arahan prepare apa yang harus dibawa, tanpa ada persiapan fisik, mungkin jogging sebelumnya atau apapun. Dan Cindy juga nggak terlalu mikirin namanya sesuatu hal yang mistis, karena dari timnya ini menjanjikan bahwa TikTok ini nggak akan yang namanya kena trekking malam, kecuali di awal kita akan jalan subuh supaya nggak kena trekking malam. Itulah janjinya gitu kan. Dan Cindy pun ya udah, dan izin ke orang tua pun, walaupun orang tuanya tuh kayak hati-hati, kamu kan jarang olahraga, sekiranya nggak yakin mendingan nggak usah. Tapi Cindy ini ngiyakinin bahwa ke orang tuanya bahwa ya nggak apa-apa kok, tenang aja, lagian juga ramean sama teman-teman dan sebagainya gitu kan. Ya udah tuh diizinin.
kita tidak akan bahas gimana si Cindy ini melakukan persiapan, dan kita akan mulai di hari H ketika mereka kumpul. Singkat cerita, mereka ini kumpul dan mereka ini pergi motoran nih, kayak touring gitu bareng-bareng gitu kan. Dari Jakarta sampai ke base camp Gunung Pangrango. Singkat cerita, mereka sampai di base camp, mereka istirahat kondisi pada saat itu, dan istirahat pun tidak yang terlalu lama, bisa dibilang cuma 1 atau 2 jam lah. Karena mereka dari Jakarta itu benar-benar mepet malam banget, karena kondisi pada saat itu pun bisa dibilang ya mereka juga selesai kerja langsung berangkat gitu. Dan kondisinya mereka naik ini bukan pas lagi weekend, melainkan pas hari-hari biasa. Memang kalau untuk sekarang gunung itu bisa dikatakan weekday pun rame, tapi pada saat si Cindy ini naik, dan itu pun di tahun ya 2021, itu nggak terlalu rame cuy. 2001 apa 2002 itu nggak terlalu rame, nggak seperti kayak sekarang dan berita-berita yang muncul ini ya. Nah, setelah mereka istirahat, akhirnya mereka mulailah bangun, terus melakukan langsung kayak ngurus-ngurus semuanya, itu udah selesai semua gitu kan. Akhirnya mereka mulailah mendaki ya. Ketika mulai pendakian itu, mereka start jam 4. Di awal perjalanan, Cindy ini sempat khawatir dan agak sedikit takut. Tapi teman-temannya ini kayak ngeyakinin, tenang aja, namanya di gunung itu nggak ada setan, dan lu harus percaya bahwa di gunung itu nggak ada sesuatu hal yang ditakutkan. Arahan dari temennya memang tidak salah, atau penjelasan dari temennya ini memang sangat benar banget cuy. Jadi kayak jangan sampai ngesuges timnya ini untuk jadi manusia penakut gitu kan. Lagian juga kita kan rame-rame gitu kan. Mereka itu jalan melewati pos 1, pos 2, dan mereka aman bahkan sampai kandang badak. Tapi yang jadi permasalahan adalah ritme perjalanan mereka yang lumayan cukup lama pada saat itu. Jadi mereka start jam 4 sampai di kandang badak itu bisa dibilang sekitaran jam 11 siang, dan itu lumayan cukup lama menurut gua pribadi ya. Apalagi dengan kondisi mereka bawaannya itu nggak seperti kayak orang naik gunung ya, tektok doang paling apa sih, minuman, cemilan, dan makanan gitu kan ya, paling bobot sekitaran 1-3 kiloan doang. Di situ pun sebenarnya Cindy ini tidak tidak selambat seperti yang paling belakang banget. Dia tuh kayak ngerasa biasa-biasa aja, dan memang ketika sampai di kandang badak pun mereka masih bersama nih, nggak ada yang namanya saling tinggalin. Jadi benar-benar menikmati semua perjalanan itu. Akhirnya setelah dari kandang badak ini, mereka melanjutkan lagi perjalanan ke puncak Pangrango. Akhirnya mereka lanjut lagi jalan. Nah, di perjalanan ini sempatlah mereka ini agak selisihnya lumayan cukup jauh. Cindy ini di bagian depan dan teman-temannya di bagian belakang. Nah, ke bagian yang depan ini minta untuk standby atau nungguin yang bagian belakang. Tapi cuy, ditungguinnya itu bukan 5 menit atau 10 menitan, melainkan nungguinnya itu hampir 1 jam mereka nggak datang-datang. Yang ternyata ketika mereka atau rombongan belakang ini datang, rombongan belakang ini bilang bahwa tadi ada yang muntah-muntah dan mual-mual, tapi masih tetap maksa buat melanjutkan perjalanan. Ya sudahlah, dan Cindy pun tidak punya pikiran kenapa dilanjut sih gimana gitu, dan mungkin ya masuk angin atau kelaparan atau gimana gitu kan. Jadi Cindy ini nggak punya pikiran yang aneh-aneh pada saat itu. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan lagi, dan mereka sampai di puncak Pangrango jam 3 sore. Bayangin, naik jam 4 nyampe puncak Pangrango itu jam 3 sore. Cindy ketika sampai di puncak Pangrango sempat khawatir. Kenapa? Karena naik aja selama ini, gimana turunnya? Dan teman-temannya ini ngejanjiin bahwa kan gak akan yang namanya kena trek malam, tapi kalau kondisinya seperti ini, itu pasti bakalan kena trek malam. Akhirnya Cindy pun minta sama rombongan itu untuk gak terlalu lama, dan ya kayak cuma setengah jam foto terus lanjut lagi turun. Dan yang lain pun kayak udahlah nantilah ngomong sampai di puncak bla 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 gitu kan. Dan mereka pun sempat turun ke Mandalawangi, Sabana Mandalawangi ini kan.
Akhirnya mereka turun foto-foto dan ternyata mereka menghabiskan waktu di puncak dan Mandalawangi ini sekitaran 1,5 jam. Ya jam setengah 4 hampir mau jam ya mereka tuh sampai sekitaran jam 4 lewatan lah gitu kan. Akhirnya mereka turun dan perjalanan ketika mereka mau turun, mereka itu langsung diserang sama yang namanya kabut. Dan di sela-sela kabut ini muncul air kabut cuy. Kalian yang pernah merasakan air kabut tahu lah ya, itu kalau lagi deres itu bisa sama nggak jauh beda kayak hujan. Nah ini hujan ya, ini hujan ya. Ada beberapa teman yang bilang enggak kok ini bukan hujan, ini tapi air kabut gitu kan. Ditenangin lah, masih kondisinya kondusif. Dan beberapa orang pun bilang kita jangan pisah ya, jalan pelan-pelan dan sebagainya. Iya, tapi ternyata cuy, kabut ini adalah awal mula petaka dari Cindy. Cindy ini jalan nggak paling belakang, nggak paling depan, intinya dia di tengah. Di depan Cindy ternyata itu ada satu temennya yang bisa dibilang dia itu udah mulai kecapean dan akhirnya kayak duduk istirahat. Sil, kita istirahat dulu yuk. Ya udah ayo istirahatlah Cindy ini. Dan itu kondisinya belum sampai di kandang badak, masih menuju perjalanan dari puncak untuk sampai ke kandang badak. Dan kondisinya pun udah sore banget. Pas lagi istirahat tiba-tiba temannya ini muntah kan, gitu terus aja muntah-muntah. Dan ketika muntah-muntah ini ya sini cuma bisa ngurutin tangkuknya ini cuy. Lu gak apa-apa kan? Enggak, aku gak apa-apa, mungkin masuk angin aja nih. Oh yaudah kita istirahat sebentar ya. Istirahat tuh. Dan gak lama itu ada temennya yang dari belakang, kenapa ini? Ini oh akhirnya diobatin, nunggu sekitaran 10-15 menit. Akhirnya agak mendingan, lanjut lagi jalan. Nah ketika jalan ini si temannya ini mulai dipapah lagi gitu kan, dipapah jalan. Dan ternyata entah gimana caranya Cindy ini sebenarnya sadar bahwa di belakang itu harusnya ada sekitaran 5 atau 4 orang lagi. Tapi karena pada saat itu Cindy memang nggak tahu bahwa ternyata yang nolongin si cewek ini adalah rombongan terakhir. Karena memang seingat Cindy itu di belakang itu ada 4 atau 5 orang lagi nih. Nah ketika lagi ngebopong atau ngebantu si temennya yang sakit ini ya Cindy mah santai aja. Sin, gue duluan ya gitu kata si temennya ini. Iya duluan, silahkan jalan duluan. Dan Cindy masih enjoy aja. Dan temennya yang depan pun masih kelihatan gitu kan, jalan terus sampai sekitaran jam 5 lewat, hampir mau setengah 6. Cindy kok merasa ada sesuatu hal yang berbeda. Kok tiba-tiba gak ada orang dari belakang yang jalan pada saat itu. Kayak rasa dia ini paling belakang banget. Dan seolah kayak Cindy ini ditinggalin sama temen. Masa iya sih? Tapi terus aja jalan tuh kan. Dan Cindy pun berpikiran bahwa sebentar lagi juga pasti akan sampai di kandang badak. Cindy itu benar-benar terus jalan. Dan ketika jalan ini Cindy merasa bahwa di belakang itu ada orang jalan. Dan sesekali Cindy ini lihat, oh nggak ada, mungkin firasatnya doang, mungkin ada temennya. Dan suara jalannya itu kedengaran ke bawah sama angin gitu kan. Dan di situ pun belum ada rasa kepanikan atau ketakutan dengan suara langkah kaki tersebut. Jalan lagi, terus berhenti lagi, melihat lagi, nggak ada gitu kan. Nah sampai hampir mau jam 6 Cindy tuh istirahat lah dia sendirian gitu kan. Di situ Cindy ini mulai khawatir karena kok tiba-tiba yang belakang nggak ada muncul lagi. Apalagi dengan kondisi kabut yang makin hari itu makin tebal aja nih. Dan ketika lagi istirahat Cindy ini ngedengar langkah kaki. Dan agak sedikit langkahnya ini agak sedikit berlari. Memang benar, yang ternyata suara ini berasal dari salah satu temennya lagi. Dan kondisinya setengah lari. Tapi Cindy ini teriak, woi tungguin gitu. Jadi kayak lewat itu seolah kayak Cindy ini gak dilihat cuy. Dan kayak gak peduli juga dengan Cindy. Jadi kayak ditinggalin aja. Kenapa sih mereka gak mau nungguin gua gitu kan. Udah tahu udah mau malam juga, kenapa misah dan jaraknya jauh sih gitu kan. Cindy ini mulai kesal. Dan karena memang dia juga berharap ada barengannya pada saat itu, akhirnya Cindy dibangun dan ngejar dari si temennya ini coy. Ngejar tek tapi nggak ketemu atau nggak kekejar karena memang si temannya ini ritme dari larinya itu lumayan cukup kencang. Ya udahlah, berarti di belakang masih ada 1 atau 2 orang lagi kalau nggak salah.
Ya udah, gue jalan pelan-pelan karena memang depan udah dekat gitu kan, maksudnya jaraknya udah ada yang ngebalap dia. Dia tuh berpikir berarti temen yang di belakang juga masih ada gitu. Jalan lagi lah. Sampai Cindy ini nyalain senter dari handphonenya cuy. Karena memang pada saat itu Cindy tuh nggak prepare dengan yang namanya headlamp. Akhirnya dia tuh kayak nyenterin kan, aduh kemana ya, mana nggak bawa headlamp lagi. Dalam hati Cindy tuh kayak berpikiran kan dia harusnya nggak tracking malam kan, karena dia nggak prepare. Padahal sebenarnya terlepas dari bakalan tracking malam atau enggak, pendaki TikTok atau pendaki camp pun itu wajib yang namanya senter, karena itu adalah bagian dari peralatan darurat yang dimana bisa digunakan ketika emergency dan nggak perlu dipakai juga. Iya kalau memang nggak diperlukan gitu kan. Dan lagian juga bobot dari headlamp itu kan nggak terlalu berat gitu kan. Dan akhirnya dia cuma bisa nyenterin pakai senter HP ini kan. Dan itu pun jaraknya ya nggak terlalu jauh lah. Dan Cindy pun bukan punya HP yang speknya wah gitu. Jadi kayak Android biasa doang. Senterin terus. Dan ketika nyenterin dia lanjutin perjalanan, dia ngedengar suara lagi kayak orang setengah lari. Nah, alhamdulillah akhirnya ada. Tapi ternyata cuy, ketika Cindy neng, yang lari bukanlah seorang manusia, tapi sosok anak kecil perempuan. Cindy itu langsung kayak merinding dong. Karena ketika anak perempuan ini lari, mukanya gak kelihatan dan ketutupan rambut. Sedangkan Cindy tahu, mana mungkin ada anak kecil lari di kondisi setelah maghrib. Apalagi Cindy tahu bahwa di puncak pada saat itu nggak ada yang namanya anak kecil atau pendaki lain kecuali rombongan mereka. Cindy ini udah mulai merinding dan ketakutan. Dan akhirnya anak itu lari itu kayak diem. Jadi kayak nungguin Cindy jalan. Ketika Cindy jalan, anak itu lari lagi. Seolah kayak bener-bener ditakuti. Dan karena memang Cindy ini beneran takut, Cindy ini akhirnya lari. Dan bahkan karena larinya ini agak pontang-panting akibat ketakutan, dan dari senter HP-nya ini nggak terlalu terang juga, Cindy ini sempat jatuh dan lututnya itu mengalami cedera. Ya kayak baret gitu. Cindy itu langsung bangun dan nengok lagi ke belakang. Ternyata sosok anak kecil perempuan itu tiba-tiba nggak ada. Dan singkatnya sekitaran 15 menit atau 20 menit Cindy ini sampailah di kandang badak. Di kandang badak pun pada saat itu kondisi sepi banget cuy. Nggak ada yang namanya warung. Atau bukan nggak ada warung, tapi warungnya itu kondisi tutup. Gimana ya? Dan di situ pun anehnya entah kenapa harusnya Gunung Gede atau Pangrango itu, entah jalur Cibodas, entah jalur Putih, biasanya ada aja 1 atau 2 pendaki. Tapi pada saat itu bener-bener nggak ada pendaki sama sekali. Dan Cindy pun ketika di kandang badak cuman bisa istirahat dan nungguin temennya yang di belakang. Dan Cindy ini sengaja nungguinnya itu di kondisi di jalur trekking, supaya kalau ada temennya itu kayak ngebangunin lah, jadi istirahat. Dan ketika istirahat itu Cindy karena kecapean, akhirnya dia tuh kayak ketiduran. Cindy itu sebenarnya merasa bahwa dia itu tidur paling sekitaran ya 5 atau 10 menit. Tapi ternyata Cindy ini tidur justru 1 jam lebih coy. Yang bikin Cindy itu benar-benar panik dan ketakutan banget. Ya Allah, kenapa gue tiba-tiba ini udah malam banget ya. Itu udah menunjukkan hampir mau jam 8. Dan karena Cindy ini tahu bahwa teman-temannya kok nggak ada yang bangunin gue sih, kok nggak ada yang jemput gue atau gimana gitu kan. Apa mereka nggak sadar kalau ada satu temennya yang ketinggalan. Ya walaupun dengan sedikit kesel, takut, pengen nangis gitu kan, Cindy pun bangun dan dia tuh meneruskan perjalanan. Dari kandang badak sampai kandang batu, kalian tahu lah jalurnya seperti apa. Benar-benar nyeremin gua aja yang udah sering gua gede. Menurut gua pribadi, jalur Cibodas itu benar-benar jalur yang vibe-nya itu horor banget ketimbang jalur Putri menurut gua pribadi ya. Akhirnya jalan terus, dan ketika jalan menuju ke arah kandang batu, Cindy ini ngedengar suara ketawa anak kecil. Cindy langsung kayak, kok ada suara anak kecil sih? Dan
Cindy sempat nengok kiri dan kanan. Memang di situ nggak ada apapun. Ini jalannya agak sedikit dipercepat nih cuy. Cep cep cep. Tapi dia tuh bener-bener dikagetin. Yang dimana sebenarnya kirinya ini jalan kayak tebingan begini cuy. Bukan yang jurang banget ya. Itu ada orang lari dan ngelewatin ke depannya si Cindy ini. Astagfirullahaladzim. Dan yang lari itu adalah sosok anak kecil yang Cindy lihat ketika di awal-awal ngikutin dia nih cuy di trek itu. Astagfirullahaladzim. Dan lari sambil ketawa-ketawa. Cindy udah panik dan udah takut bahwa sosok itu memang bukan manusia. Cindy pun akhirnya lari sekenceng-kencengnya lagi. Karena memang kontur dari Gunung Pangrango ini atau via Cibodas ini adalah batu. Jadi ketika lari, Cindy ini lagi-lagi jatuh dan dia tuh dengkulnya itu nabrak batu gitu untuk dan kali ini bukan cuma lecet, melainkan kayak dengkulnya itu benar-benar sakit. Dan ketika bangun dari jatuhnya, Cindy ini sempat megangin salah satu dengkulnya kayak, aduh kenapa sakit sih gitu kan. Dan terus coba jalan, kan takut cuy. Pada saat itu Cindy itu benar-benar takut. Terus jalan agak sedikit pincang-pincang. Disusul ada suara ketawa. Tapi ketawa ini bukan dari anak kecil ini. Ketawanya ini kayak ketawa kuntilanak. Cindy langsung nengok. Kuntilanak itu entah ada di mana. Akhirnya Cindy ini terus jalan sampai akhirnya Cindy ini sampai di kandang badak. Dan kondisi sampai di kandang badak itu sekitaran jam 10 malam. Lumayan cukup lama, tapi menurut gue itu bukan lumayan lagi, tapi itu beneran lama. Cindy udah bergelimangan yang namanya air mata. Dia udah ketakutan banget. Di kandang batu pun itu nggak ada pendaki lain. Dan kayak ngerasa dirinya tuh bener-bener ditinggalin sama temen-temennya. Dan sampai di kandang batu dengan jalan yang agak sedikit terpincang, Cindy pun melanjutin jalannya lagi. Nah di kandang batu ini Cindy sempat berhenti karena di salah satu pohon yang tumbang kayak seperti kok dibikin kayak bangku gitu cuy. Cindy ini ngeliat kayak ada orang yang lagi duduk. Itu siapa ya? Sedangkan dia nyenter-nyenterin kan senternya nggak terlalu jauh. Manggil tuh nama-nama dari temennya. Tapi yang duduk di pohon tersebut itu nggak nengok sama sekali. Akhirnya sih dia coba ngeberanin diri buat ngedeketin. Tapi hawanya ketika mau ngedeketin itu seketika ini itu merinding cuy. Gitu kan. Tapi sih dia juga mungkin gak ada faktor dingin. Dan ketika dideketin, sosok itu langsung nengok. Dan ternyata itu adalah sosok kuntilanak. Dan ketika nengok, sosok kuntilanak ini langsung tawa cekikikan. Seolah kayak ngetawain Cindy yang lagi sengsara. Cindy bener-bener takut dan dia memaksakan untuk lari dan nyiksa kakinya cuy untuk ngelewatin si kuntilanak itu. Cindy ini lari sekenceng-kencengnya dan karena memang kakinya sakit, ritme larinya itu juga sebenarnya nggak kenceng-kenceng banget. Bahkan Cindy itu lagi-lagi sampai jatuh lagi cuy. Gara-gara dia tuh panik gitu kan, jatuh lagi dan kali ini sakitnya itu nambah pak. Dan ketika Cindy nengok belakang, sosok kunti itu terbang. Yang di pikiran Cindy itu soal kayak ngarah ke dia. Tapi kunti ini enggak yang benar-benar ngarah ke Cindy, tapi melainkan dia tuh kayak jalan ke depan set ke si Cindy. Terus tiba-tiba terbang dan hinggap di salah satu pohon sambil ketawa. Cindy langsung nengok dong ke atas. Ketika nengok ke atas, kirain cuma ada satu sosok kuntilanak itu doang. Tapi ternyata cuy, di beberapa pohon itu ada makhluk yang sejenis, yaitu sosok kuntilanak yang lumayan cukup banyak. Totalan kuntilanak yang dilihat sama Cindy itu ada sekitaran 6 atau 7 kuntilanak. Akhirnya Cindy ini jalan lah. Dia tuh kayak sambil nangis sambil ngesok gitu kan. Jadi kakinya agak sedikit diseret. Gue pengen pulang. Gue udah takut. Lu semua pada kemana? Lu semua kenapa sampai tega ninggalin gue sendirian di gunung? Gue gak percaya lagi sama teman-teman gue. Mereka sampai gak sadar sama temen yang maksudnya
nggak sadar bahwa temennya ini ketinggalan gitu kan. Terus jalan sampai akhirnya di pertengahan kandang batu nih cuy, ada satu sosok Kunti yang ngalangin jalannya si Cindy. Cindy ini udah frustasi, dia bingung gimana cara ngelewatinnya karena itu tuh benar-benar di tengah jalan. Cindy cuma bisa diem sambil nutupin matanya supaya dia itu nggak ngelihat sosok Kunti itu. Nunduk aja Cindy ini kayak gini cuy. Dan sekitar beberapa menit, 1 atau 2 menit, ngelihat lagi sosok Kunti itu masih ada. Dan seolah si yang dilihat sama Cindy itu sosok kuntilanak ini makin lama makin deket aja. Dan perwujudan dari mukanya pun itu seolah kayak kelihatan banget. Walaupun sebenarnya pada saat itu tuh remang-remang, tapi kayak gambaran dari otaknya si Cindy itu yang bikin muka itu kayak diperjelas. Dan ketika lagi diperjelas itu muka si Kunti, HP Cindy ini mati cuy. Dan di situ pun Cindy benar-benar panik dan nangis kejar sejadi-jadinya. Dan seolah bahwa di kepalanya atau tangannya itu kayak ada yang ngeraba. Tapi karena memang Cindy ini takut, dia tuh cuma bisa berontak, nggak mau, tolong, nggak mau, ampun, cuma bisa berontak kayak gitu. Dan dalam ketakutannya Cindy ini coy, seolah dia tuh kayak dikasih pertolongan. Tiba-tiba ada pendaki yang nabrak Cindy, aduh gitu kan. Dan ketika disentrin, orang ternyata gitu kan, kaget, takutnya setan juga tuh pendaki gitu. Bisa setan orang, tapi Cindy ini kayak soalnya nggak ngedengar, ampun kayak gitu aja kan. Dan karena memang tahu bahwa ini orang tuh kayak lagi panik, sampai akhirnya ditegur lah, Pak, dibangun nih cuy, ditepok-tepok, mas sadar, sampai akhirnya si Didi sadar karena nggak dengar suara manusia gitu. Dan singkatnya Didi langsung ngebuka, kalian setan apa orang gitu kan. Dan mereka ini bilang, gue nih orang nih, gue nih manusia, lu kenapa sendirian di sini? Dan di situ pun Cindy ini seketika langsung minta pertolongan dan meluk ke pendaki-pendaki pada saat itu yang memang mereka ini trekking malam. Dan kondisinya pada saat itu pun itu udah menunjukkan jam 11, bahkan jam 11 lewat lah. Nangis, iya lu kenapa, tapi Cindy ini cuma bisa nangis, bang anterin gua pulang, dan bingung kan, ya gimana ya. Tapi karena si abang-abangan ini juga nggak tega ngelihat si Cindy, akhirnya ditenangin dulu nih. Ya udah tenang, gua anterin pulang lu, tapi lu relax dan lu jelasin biar gua tahu kondisinya lu tuh kayak gimana. Ditenangin, dimasakin air, dikasih minum, dipakein jaket juga, itu dipinjemin jaket gitu kan. Dan dijelasin lah sama si Cindy ini. Dan ketika dijelasin, ketiga orang pendaki ini yang cowok semua nih, dia tahu bahwa dia pun berpapasan dengan pendaki-pendaki TikTok pada saat itu, yang kondisinya pun mereka nggak kelompok, jadi kayak mencar-mencar gitu kan. Dan di situ pun si 3 pendaki ini kesel ketika mendengar bahwa ada pendaki cewek yang ditinggalin. Wah, di situ pun karena memang mereka juga kalau untuk evakuasi makan durasi yang lama, akhirnya mereka ini evakuasi mandiri lah. Dan karena memang pada saat itu pun ada salah satu orang yang memang dia ini ya kuat lah gitu kan coy. Dia tuh kayak, Mbaknya mau gak saya gendong, tapi Mbak harus percaya ya. Ya udah nggak apa-apa, tapi nggak berat kan. Udah nggak apa-apa, pokoknya kamu saya gendong aja. Digendong tuh. Dan ketiga temannya ini pun gak permasalahin kalau memang mereka harus turun. Tapi cuy, 3 pendaki ini jangan salah, mereka punya niat jahat. Nggak niat jahat sih, lebih tepatnya kayak kesel. Ketemu nih sama pendaki ini dan siapa leadernya, wah kena tampol gitu kan. Singkatnya, mereka bertiga dan termasuk Cindy jadi 4 orang itu kan, mereka ini turut. Dan di sepanjang perjalanan turun ini mereka juga digangguin sama yang namanya kuntilanak. Tapi 3 pendaki ini seolah kayak tidak menghiraukan atau udah Mbak Cindy gak usah takut, tenang, kita berempat. Dan kalau masalah kayak begituan gak usah ditakutin, biar mereka capek sendiri kalau ketawa, kayak seolah kayak dihibur gitu kan. Dan sempat dari pendaki 3 orang ini tuh kayak ngecehin si Kunti, ketawa doang lu bisanya, sekali-kali nyanyi kayak biar berduaan dikit, ketawa doang.
dan sempat ditegur, kan apaan sih lu kayak begitu, udah biarin aja, yaudah buru-buru. Dan mereka tuh terus jalan walaupun ada gangguan dari sosok-sosok Kunti dari jalur via Cibodas ini, karena memang jalur Cibodas ini terkenal banget sama yang namanya kuntilanak atau pocongnya nih kan. Jalan bahkan sempat dihadang, tapi mereka bertiga ini nggak memperdulikan. Justru Cindy yang ngerasa takut itu megang erat banget di gendongan, bahkan si abang-abangan ini yang nolong itu sampai kecekik, "Sini jangan terlalu kencang, jangan terlalu kencang," gitu kan. Dan mereka pun gantian cuy ngegendongnya. Singkat cerita, walaupun di perjalanan turun ini mereka dapat hambatan dan halangan, akhirnya mereka sampai base camp. Ya, sampai base camp ini dengan kondisi yang lumayan cukup agak lama, sekitaran jam 3. Nah, ketika sampai di base camp atau di tempat yang sudah aman, Cindy ini nunjuk, "Mana base camp?" Dan langsung dibawa ke base camp tersebut. Ternyata di situ ada beberapa temennya yang memang sedang istirahat, dan di situ pun ada yang melek juga. Langsung ditanya nih sama si temen yang melek, siapa yang namanya atau ketua dari rombongan ini. Dan temennya ini karena tahu nih pendaki ini tuh kayak kesal gitu kan, mukanya juga kayak udah murka banget gitu kan, langsung nunjuk. Tak. Dan kondisinya si leadernya ini kondisi lagi tidur enak, bahkan sampai ngorok. Wah, ketiga pendaki barbar ini cuy nggak pikir panjang, langsung kayak, kan itu kondisinya si Cindy udah di dropin ya, atau udah didudukin gitu kan, agak sedikit ngerintih kesakitan. Tiga pendaki ini langsung nyamperin dan nibanin 3 tas mereka itu ke pendaki yang gak bertanggung jawab. Tuh itu leadernya tuh sampai teriak, oh, dan ketika teriak, wah dibogem nih sama 3 pendaki ini, jeger, dan disitu jadilah sebuah keributan yang alhamdulillahnya itu langsung dilerai sama si pemilik base camp. Dan ketika dilerai ini dijelasin lah sama 3 pendaki ini bahwa kelakuan dari tim ini itu sampai berani ninggalin dan mereka pules tidur di sini tanpa mikirin temennya yang ada di atas. Dan kondisi temennya itu dalam kondisi pincang atau kena cedera. Wah, di situ kasusnya lumayan cukup panjang, tapi sampai akhirnya mereka itu kayak selesai dengan secara kekeluargaan. Tapi Cindy ini benar-benar nandain muka-muka mereka, dan efeknya pun mereka yang ninggalin ini semua di blacklist dari Gunung Gede. Ya, dan intinya nggak boleh lagi naik ke Gunung Gede. Dan dari situ pun Cindy benar-benar kapok dan nggak mau yang namanya naik gunung lagi. Dan setelah kejadian itu pun Cindy benar-benar kayak depresi banget, bahkan kakinya itu bisa sembuh itu semingguan lebih cuy, karena memang benar-benaran sakit. Dan Cindy juga nggak lupa ngucapin terima kasih untuk 3 pendaki tersebut yang udah bantuin evakuasi dan ikut ngegendong juga. Justru Cindy itu pada saat itu akrab lah dengan ketiga pendaki tersebut, walaupun 3 pendaki tersebut ketika udah akrab ngajakin buat Cindy yuk naik gunung lagi, tapi Cindy benar-benar udah nolak dan kapok, nggak mau yang namanya naik gunung lagi. Dan setelah dari kejadian itu pun Cindy ngejauhin teman-temannya yang udah berlaku jahat ke si Cindy ini. Dan sampai akhirnya ketika Cindy sembuh, akhirnya cerita ini pun selesai cuy. Dan pelajaran yang bisa diambil dari cerita ini, benar-benar kalian kalau mau mendaki itu benar-benar harus pilih tim, jangan yang sembarangan, karena salah pilih tim kalian bisa sengsara di gunung. Dan segala sesuatu yang ada positif dari cerita ini silahkan kalian ambil, yang negatif silahkan kalian buang. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.